Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Widyastuti dari kelompok 3 yang beranggotakan Erika Widyastuti, Galuh Sandra Pratiwi, Ainun Indriyati Purwoko, Cici Nurhayati, Cindy Margarista, Aisyah Zamzami Nurlaila yang akan mempresentasikan tentang kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial, kita akan mempresentasikan mengenai pengertian kecerdasan visual spasial, sifat atau ciri-ciri kecerdasan visual spasial, cara mengembangkan kecerdasan visual spasial, dan manfaat kecerdasan visual spasial. Yang pertama, pengertian kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial merupakan satu di antara 7 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Kecerdasan ini melibatkan warna, garis, bentuk, ruang, ukuran, dan hubungan antara elemen-elemen tersebut. Anak-anak yang memiliki kecerdasan visual spasial biasanya mampu melihat suatu objek dari berbagai sudut pandang. Kecerdasan visual spasial merupakan kemampuan seseorang untuk memahami, memproses, dan berpikir keadaan bentuk visual. Kecerdasan visual spasial juga merupakan salah satu kecerdasan majemuk. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini mampu menerjemahkan gambaran dan pikirannya sendiri dalam bentuk dimensi atau 3 dimensi. Kecerdasan ini melibatkan kepekaan terhadap warna garis, bentuk ukuran, hubungan-hubungan yang ada di antaranya unsur-unsur tersebut. Informasi mengenai kecerdasan visual spasial pada anak-anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap yang pertama, kemampuan menangkap warna serta mampu memadukan warna-warna serta mewarnai. Yang kedua, kesenangan mereka mencoret-coret, menggambar, berkhayal, membuat desain sederhana. Yang ketiga, kemampuan anak dalam memahami arah dan bentuk. Yang keempat, kemampuan anak menciptakan suatu seperti bentuk pesawat terbang, rumah, mobil, burung, atau bentuk lain yang mengesankan. Anak yang cerdas dalam visual spasial terkesan kreatif, memiliki kemampuan membayangkan sesuatu, melahirkan ide secara visual dan spasial dalam bentuk gambar atau bentuk yang terlihat mata. Saya Galuh Sandra Pratiwi, NIM 18313131063 akan menjelaskan tentang ciri-ciri dan karakteristik kecerdasan visual spasial. Ciri-ciri kecerdasan visual spasial. 1. Anak suka mencoret-coret di atas kertas atau buku dengan menggunakan pensil, pewarna, krayon, ataupun anak dapat membuat sketsa. Yang kedua, anak lebih mudah memahami gambar daripada kata-kata. Maksudnya di sini ialah anak bisa memaksimalkan kemampuannya hanya dengan memperhatikan gambar-gambar ataupun yang dilihat oleh anak. Yang ketiga, anak cepat dan mudah mengenali objek yang baru saja ia lihat. Maksudnya di sini ialah ketika guru mengajak anak ke suatu tempat, guru menjelaskan keadaan pada tempat tersebut. Kemudian anak menggambar apa yang sudah ia lihat. Yang keempat, anak mahir membuat sketsa, meniru gambar, atau melukis. Yang kelima, anak cukup baik menyampaikan pikiran dengan memberikan gambaran visual yang jelas. Maksudnya di sini ialah anak akan semangat jika diberi kesempatan presentasi menggunakan gambar-gambar. Anak juga antusias dengan menggunakan diagram ataupun mind mapping. Yang keenam, anak mengenali di mana arah dan letak tempat tinggalnya dengan baik. Yang ketujuh, anak senang melihat gambar, foto, film, dan hal-hal visual lainnya. Yang kedelapan, anak senang berimajinasi. Manfaat imajinasi itu ialah membuat anak terampil bersosialisasi dan berkomunikasi. Yang kedua, membuat anak mampu berpikir kreatif dan menganalisa.
Yang ketiga, yaitu memunculkan bakat anak. Yang kesembilan, anak cukup baik dalam membuat bentuk 3 dimensi yang menarik. Yang kesepuluh, anak biasanya memiliki keahlian seni, seperti membuat bentuk-bentuk atau konstruksi semisal patung, pahatan, dan ukiran, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kerajinan tangan. Perkenalkan, nama saya Ainun Indriani Purwoko, NIM 18313131066. Di sini saya akan melanjutkan mengenai poin kedua mengenai ciri dan karakteristik kecerdasan visual spasial. Di sini saya akan membacakan mengenai karakteristik kecerdasan visual spasial yang ada 10 pada dalam PPT. Yang pertama, belajar dengan cara melihat dan mengobservasi benda, memahami dengan baik wajah, objek, bentuk, dan warna secara detail serta keseluruhan pandangan dari benda tersebut. Yang kedua, mengemudikan diri dan memahami objek-objek secara efektif melalui ruang. Yang ketiga, menerima membaca grafik, peta, serta diagram. Keempat, menikmati membuat sketsa, menggambar, melukis, memahat, serta pekerjaan lainnya yang berhubungan dengan bentuk-bentuk visual. Yang kelima, menikmati membuat bangunan 3 dimensi seperti origami, mainan berbentuk jembatan, rumah-rumahan, atau kontainer. Yang keenam, mampu melihat sesuatu dalam cara dan perspektif yang berbeda, ataupun mendeteksi objek yang bersembunyi di antara objek lainnya. Dan yang ketujuh, mempersepsi pola-pola bentuk yang nyata maupun yang hampir tidak terlihat atau halus. Yang kedelapan, mampu menciptakan informasi konkret dan gambaran visual serta cakap dalam mempresentasikan desain visual. Yang kesembilan, menunjukkan minat berkarir menjadi artis, fotografer, insinyur, videografi, arsitek, desainer, pilot, ataupun karir yang berorientasikan visual lainnya. Dan yang terakhir, yang ke-10, menciptakan bentuk-bentuk baru yang orisinil dari media visual ruang atau pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan seni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Nurhayati, NIM 183131067 dari kelompok 3, ingin melanjutkan pembahasan mengenai cara mengembangkan kecerdasan visual spasial pada anak. Pertama, yaitu mengajarkan cara menggambar. Aktivitas terkait gambar dan lukis dapat melatih imajinasi dan kreativitas anak. Kedua, bermain hal-hal menarik. Jenis permainan yang bersifat konstruksi dapat melatih kreativitas anak dan menginterpretasi sebuah wujud berdasarkan bentuk dan jenisnya. Contohnya adalah permainan menyusun puzzle, balok, hingga istana pasir ketika di pantai. Nah, yang ketiga adalah mengenalkan kegiatan coret-coret. Aktivitas ini dapat melatih koordinasi mata dan tangan si kecil. Selain itu, kegiatan ini dapat melatih si kecil untuk mengekspresikan diri. Yang keempat adalah belajar mengamati. Saat melihat suatu gambar, ajak anak melihat detail-detailnya, kemudian tanyakan kembali detail tersebut. Misalnya, jendela berbentuk apa? Atau ceritakan apa aja sih yang ada di rumah tadi. Kemudian, yang kelima adalah membuat peta. Saat anak berusia 4-5 tahun, Anda bisa mengajaknya membuat peta sederhana. Misalnya membuat peta perjalanan dari rumah menuju sekolahnya. Untuk melatih daya visualisasi, minta anak membuat denah rumah. Dari kegiatan ini, anak mampu memvisualisasikan tata letak dan ruang ke dalam bentuk 2 dimensi. Kemudian, yang keenam adalah kenalkan arah. Saat anak memasuki usia 2 tahun, orang tua sudah bisa mengajarkan anak untuk mengenal arah dengan mulai membedakan tangan kiri dan kanan. Jika anak sudah mulai paham, saat jalan pulang ke rumah tanyakan, jalan pulang belok kanan atau kiri ya?
kemudian minta anak menunjukkan arah tersebut, kanan atau kiri. Orang tua pun bisa mengamati benar atau tidaknya arah yang ditunjukkan anak. Kemudian yang ketujuh adalah mengajak mengenali ruangan yang ada di sekelilingnya. Orang tua dapat mengajak anak mengenali kondisi sebuah ruang, mulai dari warna dinding sampai benda-benda yang ada di dalam ruangan. Setelah itu, orang tua dapat meminta pendapat anak untuk mengatur ruangan menurut imajinasinya. Tak hanya dapat meningkatkan imajinasi, hal ini juga merangsang rasa percaya diri pada anak. Saya Cindy Margarista, NIM 18313131082. Di sini saya akan melanjutkan menyampaikan materi mengenai manfaat kecerdasan visual spasial, di mana kecerdasan visual spasial ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa dalam kehidupan anak. Oleh karena itu, kecerdasan visual spasial ini sangatlah penting dalam kegiatan belajar mengajar. Hampir semua pekerjaan yang memiliki karya nyata memerlukan stimulasi dari kecerdasan visual spasial. Manfaat dari kecerdasan visual antara lain yang pertama dapat membantu anak menggunakan imajinasi dan kreativitasnya dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, membantu mereka untuk menghasilkan gagasan-gagasan baru. Yang ketiga, mendorong mereka lebih luas dalam memandang berbagai hal. Yang keempat, meningkatkan daya ingat anak. Yang kelima, membantu mereka mengungkapkan perasaan dan emosi. Yang keenam, mudah memahami gambar dan ilustrasi daripada teks. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Silahkan. Saya Aisyah Zamzaminur Laila, NIM 18313131100. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan juga kelemahan kecerdasan visual spasial ini. Nah, apa sih kelebihan dari kecerdasan visual spasial ini? Nah, sudah tertulis di PowerPoint bahwa kelebihan dari kecerdasan visual spasial ini antara lain yaitu yang pertama, mampu mengingat detail dan juga warna dengan sangat baik. Nah, yang kedua yaitu biasanya orang yang memiliki kecerdasan visual spasial ini mampu membaca, mengeja, dan juga menghafal pelajaran dengan baik. Selain itu, yang mempunyai kecerdasan visual spasial ini biasanya sangat baik dalam mengingat wajah seseorang. Dan di samping itu, saat menghafal dan memahami informasi, biasanya mereka memvisualisasikan gambar atau image dalam pikirannya. Oke, yang selanjutnya yaitu selain mempunyai kelebihan, kecerdasan visual spasial ini juga memiliki kelemahan. Di antara lain yaitu yang pertama, sulit belajar dalam suasana yang bising dan banyak gangguan. Jadi orang-orang yang memiliki kecerdasan visual spasial ini biasanya belajarnya harus dalam suasana yang sepi atau yang damai seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu sulit memahami penjelasan guru tanpa disertai dengan gambar atau bagan. Nah, yang terakhir yaitu biasanya kecerdasan visual spasial ini konsentrasinya akan terganggu saat melihat tampilan, baik penampilan seseorang atau tampilan informasi yang menurutnya itu tidak menarik atau jelek seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai kelebihan dan juga kelemahan dari kecerdasan visual spasial.